Baik jamaah pengajian Masjid Muqarrabin, kita melanjutkan kitab Mukhtarul Hadis. Ini pas berketepatan bulan Rajab, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Ini tanpa kita rencanakan, tanpa kita setting, tapi alhamdulillah pas pembahasan yaitu di bulan Rajab. Yang mana kemarin kita sudah diawali karena ini hadis yang begitu panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj dan Isra, Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Jadi langit pertama Rasulullah ketemu dengan Nabi Allah, yaitu Nabi siapa kemarin? Ketemu, naik lagi langit kedua sampai langit ketujuh. Ini dikisahkan langsung, hadis yang sangat sahih. Nah, mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj ini sholat kita, ibadah kita makin bertambah, makin giat, makin istiqomah, makin khusyuk, ya. Karena Isra dan Mi'raj ini nanti tanggal 27 Rajab itu ulang tahunnya sholat, ya. Harusnya sholat kita lebih tertib, lebih baik, ya. Ini melanjutkan hadis kemarin sampai wa iza, sampai mana? Mana itu? Sampai summa rufi'at li sidratul muntaha, ya. Ya. Ini sudah lewat langit ketujuh. Summa rufi'at, kemudian summa rufi'at artinya mah diangkat. Di sini summa rufi'at kemudian ditampakkan. Summa rufi'at kemudian ditampakkan, dikelihatankan, ditampakkan li kepadaku opo sidratul muntaha, yaitu sidratul muntaha. Jadi setelah langit ketujuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril Alaihissalam sampai ke sidratul muntaha. Faiza nabukuha. Ada banyak nggak itu? Enggak ya? Ada ya? Nah, ada ya. Faiza nabakuha mislu. Faiza nabikuha, maka apabila buahnya labu ing sidratul muntaha mislu ulali ajari, seperti tempat air yang terbuat dari tanah. Itu namanya sidratul muntaha, ya. Seperti buah labu. Tahu kan labu? Nah, gitulah. Ulalil hajar. Wa idza waraqaha, dan
daunnya Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha ini pohon, ya, yang nama-namanya ini tertulis. Contohnya Abah Ara, Suryadi, tertulis di Sidratul Muntaha ini. Wa idza waraqaha, dan daunnya itu mislu azanah, itu seperti kuping. Al-filata, yaitu seperti kuping gajah. Filatin. Warukuha, daunnya Sidratul Muntaha. Muntaha itu pohon Sidratul Muntaha. Azanal filati, daunnya itu seperti kuping gajah. Jadi gede ya daunnya itu. Ya, jadi kita, inilah enaknya kita ngaji dasar kita, bukan maunya kita, karena kita mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Kadang-kadang kalau ngaji-ngaji giping-giping itu kan otaknya otak dari dirinya dikemas, ya. Kalau ini, oh kita harus tahu, oh berarti Sidratul Muntaha ini ternyata pohon yang ada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Buahnya ini seperti buah labu. Apa ya, kayak semangka ya, gitulah semangka itu. Ya, kemudian daunnya ini seperti kuping gajah. Azan filati. Nah, dijelasin, qala telah berkata sopo Jibril, hazihi Sidratul Muntaha, ini loh yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha. Jadi dibilangin, ini loh Rasulullah, Nabi Allah Muhammad, ini yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Alhamdulillah kita udah ngerti sekarang. Selama ini kan Sidratul Muntaha, ada masjid namanya Masjid Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu. Hadhihi Sidratul Muntaha. Wa idza arba'atu, wa idza tiba-tiba, wa idzan dan tiba-tiba, arba'atu anhari, tiba-tiba ketemu 4 sungai. Nah, ini sungai-sungai yang lagi banjir. Nah, berjumpa, ketemu di suatu posisi masih di Sidratul Muntaha, yaitu ketemu 4 sungai. Kalau sungai bahasa kita kali lah, ketemu 4 kali. Nahrani batinani. Yang pertama itu nahrani, ada 2 sungai, batinan, iku batinan, di dalam. Wa nahrani zahirani, dan ada 2 sungai, iku zahirani, di luar. Jadi di dalam 2,
di dalam dua. Qultu maka dikatakan. Qultu dikatakan ma utawi opo. Azani ini dua. Qultu takon insun, yaitu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, mahazani, apa ini dua sungai itu ya Jibril? Dua sungai yang pertama ini apa ya Jibril? Qala maka dawu sopo Jibril, amma batinani, anapun utawi dua sungai yang di dalam fanahroni fil jannati, itu yang ada sungai di dalam surganya Allah. Wa amma zahirani, lan anapun utawi yang zahir, yang di luar, iku fanilu wal furatun, yaitu di sungai yang di luar itu disebut dengan sungai Nil. Nah, disebutkan tuh sungai Nil dan sungai Furat. Iya, jadi yang dua sungai itu ada di surga nanti, yang dua itu di luar surga, yaitu sungai Nil, ya, dan sungai Furat, apa tuh sungai Afrot kalau bahasa ini, apa yang ada itu? Furat, bahasa Arabnya Furat, sungai Furat. Summa rufi'a, setelah masuk kepada Sidratul Muntaha, summa rufi'a, kemudian diangkat, summa rufi'a, dan kemudian diangkat li insun al Baitul Makmur, yaitu ke Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur ini tempat tawafnya para malaikat, disebut dengan Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur ini tembusnya langsung ke Ka'bah, lurusnya itu sama, ya, lurusnya sama. Kata siapa ya? Rasulullah yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Sidratul Muntaha, kemudian Baitul Makmur. Yadkhuluhu, maka masuk insun ke dalam Baitul Makmur, kulla yaumin, setiap hari, yadkhulu bakal manjing, yadkhulu, mohon maaf tadi, yadkhulu bakal masuk ing Baitul Makmur, kulla yaumin, setiap harinya. Tiap hari itu ada yang masuk sab'una alfa malakin, sebanyak 70.000 para malaikat. Jadi setiap hari gantian, enggak malaikat itu aja. Kita membayangkan kayak di Mekah itu ribuan orang tiap hari, gantian tuh, ya, dan luar biasa penuhnya. Kita tahu apa yang mau nyium ajar akhwat, nasikut, dorong, waduh. Makanya asbab daripada Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, salah satu dalam keterangan kitab itu, karena di langit semua ada. Langit itu debat sama bumi. Gua yang paling hebat kata langit. Nanti itu di malaikat, di ini ada para malaikat pada tua. Di kita juga
punya yang namanya Baitul Ka'bah. Oh di sini, oh pokok debat. Akhirnya si langit itu kalah. Air langit itu nggak punya yang namanya laulaka lima walaktul aflak. Sebaik-baiknya makhluk Allah di muka bumi maupun langit adalah Muhammad. Itu salah satunya. Nah makanya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj. Dulunya pernah terjadi perdebatan antara bumi dan langit. Akhirnya kalah langit karena nggak punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterangannya dalam kitab Madarijul Suhud. Madarijul Suhud itu kitab yang menerangkan yaitu tentang inna fatahna laka fatha mubina wa ba'du al-jannatu walamatama. Namanya apa namanya? Kalau kita sering baca itu berjanji. Itu karangan Imam Nawawi, namanya kitab Madarijus Suhud. Ya, itu menjelaskan salah satunya dialog perdebatan antara bumi dan langit, debat. Masing-masing merasa hebat. Akhirnya itulah. Kalau makanya likuli sa'in sabab, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Salah satu asbabnya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan yaitu biar apa? Biar langit gak kecewa. Dan ada satu makhluk Allah yang berpuasa terus. Pengen apa? Pengen ketemu Nabi Muhammad. Nah kemarin yang disebut dengan buruk. Buruk tuh banyak. Ya kan kemarin ada yang namanya kendaraannya yang bernama buruk. Lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Tengah-tengah. Jadi orang-orang Zionis menggambarkan kepalanya kepala cewek. Nah itu para perempuan, itu yang rusak. Padahal mah bentuk buruk ya bentuk buruk. Ya. Seperti itu kemarin sudah dijelaskan. Nah setelah sampai Rasulullah bersama Jibril alaihissalam ke Baitul Ma'mur, dikasih tahu tuh tiap harinya ada 70.000 malaikat Allah. Idza kharaju, maka kemudian keluar sopo malaikat minhu saking Baitul Ma'mur gantian lam yaudu ilaihi, maka kemudian tidak kembali ilaihi, mari ilaihi kepada Baitul Ma'mur. Summa ataitu, kemudian didatangkan lagi bi'ina imin khamri. Jadi para malaikat-malaikat itu kalau sudah sampai ke Baitul Ma'mur, dia nggak kembali lagi. Dia kembalilah khusus malaikat yang lain. Jadi kalau 70.000 malaikat tiap hari, gantiannya 70.000 lah. Sampai hari kiamat. Hitung-hitungan betapa banyak malaikat itu. Karena apa? Wudhu kita bisa jadi malaikat. Bacaan-bacaan malaikat itu. Malaikat kan wala zakari wala unsa, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan juga bukan bencong, wala unsa. Ya, malaikat nggak tidur dan tidak makan. Iya, kita harus tahu itu makhluk Allah juga.
dan makhluk yang paling nurut dah. Seperti kakak aras, megang langit. Itu malaikat kerjaan nurutnya luar biasa. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam summa ataitu, kemudian didatangkan. Summa ataitu kare-kare nakaakat bi'inai lawan banyu minal khamri dari khamr. Nabi Muhammad juga minum khamr. Tahu khamr kan? Minuman yang diharamkan di muka bumi. Ya, sebagai figur, mense, brandy dan nama-nama lainnya lah. Tapi Rasulullah minum di sana. Bi'inai minal khamri. Dan juga wa inai min labanin, dikasih juga yang namanya susu. Wa ina'il hasali, dan juga dikasih satu gelas yang disebut dengan madu. Jadi 3 tuh Rasulullah dikasih. 1 khamr, 2 susu, 3 madu. Fa'akhadtu laban. Rasulullah ternyata mengambil fa'akhadtu, makan juku sopo Nabi. Ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil albana, yaitu susu. Untung enggak diambil khamr. 3 pilihan tersebut, 1 susu, 2 khamr, 3 madu. Ya kalau madu manis terus maunya, nggak mau susah, nggak mau kelelahan dalam ibadah. Makanya diambil susu. Tapi nanti boleh. Rasulullah suruh milih loh. Ya. Tapi nggak boleh sekarang. Yang 2 boleh. Tapi yang 1 tidak boleh. Yang disebut khamr. Ya. Ya Allah. Fa'akhadtu, maka njuku sapa Kanjeng Nabi albana ing susu. Faqala maka dawu, faqala maka berkata sapa Jibril, ya utawi laban, ya utawi laban, yang kau ambil bagus banget, untung yang diambil laban. Iku al-fitratu kesucian, allati yang anta utawi engkau iku alaya ing atase lati wa ummanaka wa ummatuka dan umatmuka. Jadi Rasulullah memilih susu karena susu ini melambangkan kesucian yang mana nanti akan diikuti oleh tapak tilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umatnya. Kita umatnya banyak minum susu. Makanya kalau bulan Muharram itu disunahkan minum susu apa aja terserah. Oh 1 setan itu syarat. Karena Rasulullah kalau bulan Muharram itu pas tanggal 1 minum susu. Kata Jibril, bagus engkau memilih laban, karena laban susu menunjukkan kesucian dan kelak umat engkau akan mengikuti. Madu juga perlu sehat.
wa ummatuka lan umat engkau. Summa furido. Ini mulai. Setelah dia ini langsung tuh bertemu dengan tanpa hijab, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah. Summa furido. Summa furido kemudian dan wajib akad alaya ing atase insun. Kemudian diwajibkan kepada engkau khamsuna, yaitu 50. Apane sholat. Jadi Rasulullah dan umatnya awalnya diwajibkan sholat sebanyak 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Subhanallah. Itu awalnya. Sholatan, yaitu sholat kullai yaumin, setiap harinya. Jadi kalau sholat 50 rakaat, waduh nggak bisa ngudut, nggak bisa happy, nggak bisa kerja, sholat terus pauli, nggak pulang-pulang. Tapi Rasul yang namanya nurut aja perintah Allah, ya nurut aja Nabi Muhammad mah. Inilah hebat kelebihan Nabi Muhammad, satu sabar, kedua nurut. Nggak bantah, nggak. Faroja tuh, udah. Faroja tuh maka kembali bersama Jibril. Faroja tuh maka kembali sopo Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamarartu maka berhenti insun ala Musa, berhenti kemudian bertemu ala Musa kepada Nabi Musa. Nah ini untung ketemu Nabi Musa. Faqala maka Daud, faqala maka berkata, apa itu rupa bima ya? Bima ya? Nah, faqala maka berkata sopo Musa, bima amirta, bima kelawan opo amirta, bima dengan apa umirta. Domain. Umirta aku diperintahkan, engkau diperintahkan, kultu maka berkata sopo Nabi Muhammad, umirtu bi khamsina sholatan kulla yaum. Umirtu aku diperintahkan, kata Nabi Muhammad, ditanya sama seniornya berupa Nabi Musa. Nabi Musa, apa yang kau dapat wahai Muhammad? Dapat perintah apa? Maka Nabi Muhammad menjawab, aku diperintahkan oleh Allah sholat 50 sholatnya kulla yaumin, setiap hari 50 waktu. Musa qala maka berkata, qala maka dawuh sapa Musa, inna ummataka, ya, inna ummataka sesungguhnya umat engkau, la tastati'u
iku la tastati'u, tidak bakal sanggup, tidak bakal kuat sopo umat omsina, yaitu sebanyak 50 apane salatan, salatnya kulla yaumin, setiap harinya. Tuh kata Nabi Musa alaihissalam, nggak bakal sanggup, nggak bakal kuat umat engkau ya Muhammad, nggak bakal. Tuh untung ketemu Nabi Musa. Wa ini sesungguhnya insun wallahi utawi Allah qad jarabtu wallahi demi Allah qad jarabtu sungguh telah menguji sopo Allah annasa ing manungso qablaka sebelum engkau wa alajtu dan telah mengajarkan wa alajtu telah mengerjakan oleh Bani Israel wa alajtu telah mengajarkan insun Nabi Musa Bani Israel ing Bani Israel asadda mu'alajah, yaitu yang sangat mengajarnya. Farji'a, lalu balik lagi, nggak bakal sanggup umat engkau, balik minta sama Allah diajarin. Fa'arji'a, maka kembali ilayya kepada ilayya maring ingsun, kembali aku Rabbaka, yaitu Tuhanmu, balik minta sama Allah sana. Fasalhu fasaltu maka minjalu sapa insun Allah minta apa tahfifa, yaitu keringanan li ummatika kepada umatku, li ummatika maring umat insun. Faraja'tu maka kembali lagi, fawadu'a maka meletakkan anni saking insun asran ing 10, dikurangin 10 ya, dari 50 kurang 10 sisa berarti 40. Faraja'tu maka kembali lagi tu insun ila Musa, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Faqala maka dawuh Nabi Musa mislu seumpama yang di atas tadi. Faraja'tu maka balik insun, dah balik lagi sana, nggak bakal sanggup umat engkau 40 rakaat. Faraja'tu maka kembali pawadha'ani, kemudian minta keringanan anni saking insun asran, dikurangi lagi 10 jadi sisa 30. Faraja'tu ila Musa, mau pulang langsung nggak bisa, ketemu lagi Nabi Musa. Faqala maka dawuh Nabi Musa mislahu seumpama yang disampaikan di atas tadi. Dah berangkat sana kurang lagi. Faraja'tu maka kembali insun, fawadha'a maka dikurangi lagi
Ani saking ingsun, dikurangi lagi tentang sholat asran, yaitu 10 waktu lagi. 10. Udah faroja'atu maka kembali insun ila Musa, ketemu lagi kepada Nabi Musa. Tetap Nabi Musa nggak bosan karena tahu umat Muhammad loyo-loyo, usianya 63 kalau menghitung kamu. Ya, 70-80 aja udah nggak dengar. Ya. Itu jadi mumayyiz kembali kepada anak-anak. Togir. Warojatu maka kembali insun balik lagi ngadep Allah. Fawadua maka mengurangi kembali ani manggil asran, yaitu sebanyak 10. Jadi sisa 10 waktu. Pak Umir tu maka memerintahkan insun bi asrin sholawatin sebanyak 10 sholat kulla yaumin setiap hari. Faqala maka dawuh sapa Nabi Muhammad mislahu mendengar dawuh daripada Nabi Musa, mislahu seumpamanya yang tadi di atas, suruh pulang lagi, suruh balik lagi, farojatu nut aja. Farojatu maka kembali insun. Pak Umir tu maka memerintahkan sapa Allah bi khamsi sholawatin sebanyak 5 waktu dalam sehari. Udah 5 waktu nih, zuhur, asar, maghrib. Farojatu maka balik insun ila Musa, udah balik ketemu Nabi Musa. Faqala maka dawuh sapa Nabi Musa bima kelawan apa umirtu dan perintahkan kullu umirtu maka dawuhkan umirtu diperintahkan bi khamsi shalawatin sebanyak 5 waktu dalam sholat kulla yaumin tiap-tiap harinya. Saya sudah dapat keringanan dari 50 sampai 5 waktu. Qala maka berdawu sapa Nabi Musa ngomong inna umataka, 5 waktu itu inna umataka, sesungguhnya umat engkau ya Muhammad la tastati'u, tidak bakal mampu, tidak bakal sanggup salawatin kulla yaum. Nabi Musa 5 waktu aja nggak bakal sanggup umatmu. Kalau minta kurang lagi, era ke orang Sunda istin. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fa'arji kata Nabi Musa, kembalilah ila rabbika kepada Tuhan engkau. Fasalhu maka jaluk minta Nabi Muhammad tahfifa li ummatika, keringanan untuk umatmu. Qultu maka dawuh sapa Rasulullah, sa'altu aku jaluk Rabbi kepada Tuhanku hatta istahita, aku umpama minta lagi sehingga minta lagi itu malu insun minhu saking Allah. Disuruh lagi malu Nabi Muhammad. Malu aku, disuruh minta mulu ya.
Apa kali itu berarti? 10, 10, 10, 10. 5 kali balik. Ya kan? 5 kali balik hadap Allah. Apa setelah Nabi Musa mengatakan gak bakal mampu, hai Muhammad, umatmu, karena umatmu itu loyo-loyo, lemas-lemas, hatta tasbisa minhu, walakin akan tetapinya arada wa aslam, arada ridha wa asfa wa usallim, yaitu pasrah. Falamma jawajatu, maka tatkala memudahkan, nada memanggil ni ingsun, munadin orang yang memanggil, amdaitu engkau lulus faridati, yaitu melaksanakan kefarduan. Ni ingsun wa khaffaftu, meringankan, an ibadi, yaitu ibadah ingsun. Rawa wisriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan dan Imam Muslim dari Malik bin Sihab. Jadi hadis ini sangat sahih. Begitu. Tapi kalau dalam keterangannya, dalam keterangan hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, dulu waktu ngaji, jadi Nabi Musa ketika ketemu Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, diperintahkan itu, Nabi Musa sangat bunga, sangat bahagia, bekas asar, sisahan, nurun ala nur, senangnya luar biasa, makanya disuruh-suruh terus, ya, karena ada kebahagiaan sendiri, ya, seperti kita selaman, ya, ini logika dulu lah, kita gunakan logika. Selaman sama orang yang pakai minyak wangi, wanginya kan turun, ketemu sama orang yang habis selamat kan kecium wangi. Nah itu Rasulullah seperti itu digambarkan kalau di dalam hadis Bukhari keterangan. Makanya bahagianya luar biasa Nabi Musa alaihissalam, ya, punya keturunan, punya adik tingkatnya lah bahasanya, sekelas Nabi waktu itu, umurnya masih muda-muda, tapi langsung bisa kekuatannya berdialog, diperintahkan biwajhil karim, menghadap wajah yang sangat mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa nggak sanggup, pingsan di Gunung Tursina. Airnya dengan suara Allah ajaib, ya kan? Pingsan, baru suara Allah. Berarti Nabi Muhammad kuwiyun, sangat-sangat kuat, jasmaniun wa rohaniun. Karena belum ada yang seperti Nabi Muhammad ini. Dibelah lagi tiduran, dibelah dadanya, dicuci dulu, diambil nampan kemarin. Nampannya nggak tanggung-tanggung, terbuat dari emas, ya kan? Nah, jadi kita ngaji ini bukan otak kita, baca daripada hadis yang sangat sahih. Hadis ini di bawah Al-Quran, setelah Al-Quran yaitu hadis.
Di Al-Quran nggak ada yang menceritakan begini. Adanya di mana? Hadis. Kalau di Al-Quran kan cuma Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriya. Alhamdulillah. Itu. Ini kita tahu hadisnya sekarang. Dari pembelahan, dari bahasanya dicuci dengan air, lagi tidur lah. Ya. Nah ini. Nah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bisa menjadi kisah, bukan dongeng. Kisah. Kalau dongeng si kancil dan buaya, ya, si pahit lidah. Ini bahasanya kisah nyata, pernah terjadi kepada pimpinan kita, junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengalami duka yang disebut dengan tahun apa? Tahun kesedihan. Ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh pamannya yang selalu membela, berjuang untuk agama. Jadi 10 tahun itu di Mekah belum ada sholat. Sholatnya setelah Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj. Jadi 10 tahun itu cuma di Mekah itu mengatakan La ilaha Muhammadur itu. Jadi alhamdulillah kita nggak 10 tahun sudah sholat. Ya. Makanya kita disebut dengan saudara. Siapa itu saudara? Kata sahabat-sahabat yang bertanya. Siapa saudara? Dia itu umatku yang telah tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah mendengar ucapan, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia meyakinkan Muhammad Rasul. Ini kayak kita, bangga Rasul. Memang sih total keseluruhannya di muka bumi ini kita masih nomor 2 terbanyak. Agama Islam masih nomor 2. Tapi alhamdulillah di Meksiko sudah masjid ada azan, wali kotanya ikut sholat Jumat, terus ini Islam. Maka disitulah balagoni, walau kita wajib menyampaikan. Mungkin bukan kelas kita, kayak saudara-saudara kita, dia itu yang berjuang. Rumah, macam-macam sepanjang. Memang tugas beliau, masing-masing ada tugasnya. Khuruj bahasa deh. Khuruj kita ini nih, ya, masing-masing pada kapasitasnya.